Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sana Destita dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bisri Mustafa dalam program Aspirasikan Bengkulu. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai sektor pengembangan UMKM bertema menjahit mimpi membuka peluang. Yang mana telah hadir narasumber istimewa kita, teman lama Bisri. Ada Bung Hanatin Kurniawan, penjahit STE Bengkulu. Baik, apa kabar Bang Hanatin atau Kurniawan nih panggilannya? Hanatin. Bang Hanatin. Oke, apa kabar Bang Hanatin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Usaha juga makin lancar ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Dalam dialog kali ini, podcast kali ini Aspirasikan Bengkulu, kita mengajak Bang Hanatin menceritakan nih pengalamannya dalam memulai usaha yang dulunya awalnya mulai mandiri dengan autodidak juga. Mungkin bisa diceritakan kepada Sana Destita warga Bengkulu khususnya ini untuk bisa menginspirasi, memberikan peluang usaha. Barangkali ada para penonton kita untuk memulai usaha menjahit kita. Sebelumnya kita berapa lama nih Bang sudah mulai usaha menjahit ini? Untuk saat ini udah jalan hampir 3 tahun. Sudah 3 tahun ya? 3 tahun. Oke. Pertama-tama dulu waktu kita memulai usaha Bang, apa sih persiapannya dan apa motivasi Abang untuk bisa memulai menjahit? Ya kalau awalnya itu kami buka usaha jahit itu pertama karena keadaan ditekan oleh keadaan ekonomi yang mengharuskan untuk mencari penghasilan seperti itu. Jadi saya sama istri kan mencari apa yang bisa kami usahakan kayak gitu, yang dengan modal minim yang tidak terlalu berisiko. Nah, jadi kami berembuk, ketemulah buka usaha jahit itu. Iya. Tapi belum pernah menjahit itu. Belum pernah menjahit waktu pertama kali. Belum pernah megang mesin jahit. Waktu Iya. beli mesin jahit di sekitar November 2022 kalau nggak salah. Jadi belajarnya otodidak gitu Bang. Otodidak dari YouTube, dari buku-buku kayak gitu. Memberanikan diri kan. Jahit punya sendiri dulu pertama sendiri, terus tetangga dekat kiri kanan itu jahit-jahit yang ringan-ringan dulu. Itu waktu pertama kali menjahit nggak khawatir ada kesalahan jahit gitu ke pelanggan? Iya, kalau untuk awalnya itu ada khawatir kan? Iya. Khawatir kan gimana kan rapi nggak jahitannya. Tapi karena kita memang istilahnya itu memang ingin menekuninya kan, jadi kan dimudahkan juga sama Allah. Jadi belajarnya itu lebih cepat. Belajar juga lebih cepat. Kan karena kita memang sungguh-sungguh itu kan. Jadi pertamanya kan jahit yang ringan-ringan kayak misalnya jahit yang sobek kan, motong celana kayak gitu. Kita juga mengajak Sana Destita nih warga Bengkulu untuk bisa memberikan komentar, masukan ataupun mungkin komentar apa saja deh di kolom komentar YouTube Destita Bengkulu. Juga melakukan tombol like, langsung juga share dan mengikuti channel Destita Bengkulu. Kita lanjut nih Bang Hanatin. Waktu pertama kali membuka usaha, sekarang usahanya di mana itu lokasinya? Sekarang usaha kami di Jalan Medan Baru, itu nggak jauh dari Uni Belakang. Dari Kelurahan Bentiring atau? Itu masuk Kelurahan Kandang Limun. Kandang Limun ya. Administrasinya itu. Administrasinya. Kalau posisi detailnya gimana supaya mungkin barangkali ada pelanggan kita nih yang. Oh iya, kami juga melayani antar jemput jahitan sekota Bengkulu gratis. Jadi kan untuk sahabat Destita yang ada di kota Bengkulu bisa hubungi kami, nanti kan nomornya menyusul atau nomornya di 0822 699 3545 0822 699 3545 untuk
alamannya itu kami di Jalan Medan Baru, dekat Simpang Tiga Lupis. Simpang Tiga Lupis. Family Futsal yang ada pohon sawit 2 batang. Jadi alamat kami juga ada di map sebenarnya. Iya, iya. Ketika penjahit stay, situ nanti kan tertera untuk alamatnya. Untuk bisa menarik pelanggan nih, kualitas yang kita berikan kepada pelanggan daripada penjahit-penjahit lainnya, apa itu Bang? Nah, untuk di penjahit stay ini kami memberikan kepastian. Pertama, kepastian kualitas. Kami mengerjakannya itu dengan teliti, penuh kehati-hatian, dan dikerjakan oleh tangan terampil. Selanjutnya, kepastian mengenai waktunya. Di sini ketepatan waktu. Jadi kalau jahitan kami itu diambilnya 2 hari, itu memang 2 hari selesai. 2 hari selesai ya. Jadi kami itu memang memperkirakan selesai jahitan itu kapan. Jadi untuk para pelanggan itu dia nggak di PHP lah, istilah anak muda kan. Kalau selesai 2 hari memang 2 hari. Kalau memang pengerjaan lama kami kasih tahu lama juga. Iya, sesuai janji di awal ya. Jadi, tidak kecewa. Ya pelanggan kami itu merasa senang, Terus kan untuk kami melayani antar jemput gratis sekota Bengkulu. Iya. Jadi untuk pelanggan meskipun jahit 1 pakaian atau permak 1 pakaian tetap dilayani antar jemputnya gratis. Antar jemput gratis. Soalnya kepastian harga. Nah, di harga ini kami kasih tahu di awal mengenai harganya berapa. Jadi istilahnya kami itu kan dengan pelanggan itu sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama kesepakatan. Iya. Kesepakatan mengenai harga. Jadi tidak ada yang kan istilahnya kan saling yang mencari keuntungan besar juga ya. Kayak gitu. Jadi ketika orang mau jahit itu kami harganya segini. Oh ya, nah rinciannya kami jabarkan juga itu karena kami pakai stroke kayak di kasir itu. Iya. Jadi kan rinciannya itu jelas. Kan yang jahitannya kan totalan jahitannya itu dari anggaplah kan misalnya kan yang permak kan kami di samping menjahit kan melayani permak juga kan. Potong celana 10.000 kayak gitu. Potong gamis 15.000. Jadi tahu rinciannya kenapa harga totalnya segitu. Kalau untuk selama ini apakah kita melayani yang jangka besar atau misalkan langganan pembuatan seragam mungkin di dinas-dinas atau masih skala kecil? Kalau borongan sudah sering juga kan menerima borongan itu, tapi belum ke pemerintah. Kalau belum ya. Masih pribadi misalnya kayak ada kemarin itu kan yang ada salah satu pelanggan itu dia jualan baju, baju kan. Jadi kan kami bantu untuk yang di bagian permaknya, yang di bagian itu. Ternyata kan mereknya pemasangan label gitu. Atau kemarin itu yang borongan jilbab. Jilbab juga ya. Oke. Borongan jilbab, pembuatan jilbab, kayaknya pakaian juga ada. Jadi seluruh jenis penjahitan kita layani ya. Iya. Dan pengalaman yang paling sulit nih selama 3 tahun menjahit. Kalau pengalaman yang sulit itu kami di penjahit ini ketika merintis pertama-tama kita merintis karena ketika merintis itu untuk pelanggan itu kan belum banyak tahu. Jadi kan berpengaruh juga dari segi pendapatan. Malahan waktu awal-awal dulu kan sebulan itu dapat 50.000 satu bulan. Sangat pahit ya itu. Itu yang bisa dikatakan pahit. Sejauh itu yang kami rasakan waktu merintis dulu bulan-bulan pertama itu. Dan kemudian untuk meningkatkan strategi pemasaran, apa nih kiat-kiat dari Bang Hanatin untuk bisa kemudian menjadi terkenal saat ini? Itu saya membangun relasi, bangun relasi dengan teman-teman, baik itu wartawan,
terus di pemerintahan, di politikus, politisi, ya, sama seperti dengan Bang Bisri ini kan sudah lama kenal kan. Siap. Jadi kan ini kan diundang di podcast ini kan suatu keberkahan juga bagi kami kan untuk meningkatkan branding usaha kami. Itulah salah satu strategi pemasarannya juga menggunakan digital ya, yang kemudian kita bisa promosikan di media sosial atau juga membangun branding dengan adanya kegiatan-kegiatan yang podcast seperti ini, dialog juga ya Bang Hanatin. Baik, Sana Destita dimanapun Anda berada, kita break sebentar. Pada sesi pertama ini kita akan lanjut setelah yang satu ini. Kita bersyukur Bapak Ibu karena Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto memiliki program jangka panjang. Program yang sangat penting untuk kita semua, yaitu untuk ketahanan pangan. Bapak Prabowo ini tidak main-main. Mengapa disebut ketahanan pangan? Karena nanti Bapak Ibu diprediksi dengan cuaca, dengan iklim yang berubah, dengan semakin banyaknya penduduk di dunia ini, akan lebih banyak dibutuhkan konsumsi pangan. Indonesia ini perlu dari sekarang secepatnya, sesegera mungkin harus mempersiapkan ketahanan pangan. Salah satunya adalah alhamdulillah mendapatkan bantuan untuk benih padi yang insya Allah tadi disampaikan juga dari perwakilan CV bahwa benih padi ini varietasnya benar-benar dari Bengkulu Utara dan dikembalikan lagi ke Bengkulu Utara. Dan ini penting, tadi sempat ngobrol dengan Ibu Kabid, karena kalau sesuai dengan tanahnya kabupatennya insya Allah lebih sesuai ya Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan dikirim tadi dari misalnya dari Lampung, dari Palembang atau dari Jawa. Jadi insya Allah ini menjadi awal yang baik, sehingga nanti insya Allah hasilnya juga lebih baik. Amin ya Bapak Ibu. Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas untuk segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan kamu membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, cemburu bernyanyi. Dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Allow me to introduce myself. My name is Destita from Provinsi Bengkulu. Halo teman-teman, Ibu Senator Destita berangkat kerja, masih dengan ciri khas beliau dengan kerudung putih. Oke, sesampainya beliau di kantor, tidak lupa selalu menyapa senyum siapapun beliau temui. Hari ini Ibu Destita memiliki 2 agenda rapat. Dan inilah kegiatan Ibu Senator Kebanggaan Bengkulu. Ya, kembali lagi bersama kami dalam podcast Aspirasikan Bengkulu bersama saya Muhammad Bisri Mustafa dan telah hadir Bung Hanatin Kurniawan selaku pemilik penjahit STE. Dan kita turut mengundang Sana Destita untuk memberikan komentar ataupun masukan
maupun like dan subscribe channel Destita Bengkulu dan mengikuti media sosialnya untuk menyebarluaskan informasi apa saja yang kita dialogkan pada malam hari ini agar bisa menginspirasi banyak. Kita lanjut nih Bang. Pertama-tama dulu kan Abang belajar secara otodidak. Tentu itu melalui proses yang panjang, kemudian juga melewati kendala lah waktu pertama-tama. Mungkin bisa dijelaskan strategi apa atau seperti apa Abang bisa mengembangkan bisnis dari yang awalnya 1 mesin jahit sekarang sudah 3 ya atau lebih? Ya 3 sekarang. 3. Mesin jahit Dan besar, mesin jahit kecil sama beras. Oke. Itu seperti apa kiatnya Bang? Pertama saya cerita sedikit mengenai penjahit teh. Di sini kan untuk di penjahit teh itu kan yang mengelolanya kan saya sama istri. Iya. Nah, istri saya Sinta itu fokus di bagian jahitnya. Jahit. Nah, saya tugasnya bagian marketing sama yang menjalin relasi, menjalin relasi sama pihak luar kayak gitu. Jadi dari segi strategi pemasarannya, meningkatkan branding. Nah, kalau untuk awal-awal dulu kan yang mengenai menjahit itu istri saya itu belajarnya otodidak. Otodidak itu pas kami beli mesin jahit itu kan belum bisa jahit. Yang seperti saya ceritakan tadi kan. Belajar lewat YouTube, terus setelah 4 bulan kami beli mesin jahit itu ada pelatihan di PLK. Jadi pelatihan di PLK itu alhamdulillah itu sangat membantu juga kan untuk meningkatkan skill. Selanjutnya kan ya belajar otodidak lagi kan, karena kan kita sudah punya basicnya, dasarnya. Jadi ketika ada orderan itu kan kami bagi tugas. Saya kan bagian kalau di tempat usaha itu ketika orang menjahit itu saya yang melayani misal apa yang diminta oleh customer itu, misal pengukuran atau mengenai pembayaran itu saya semua. Saya bagian mencatatnya kan apa yang perlu dikerjakan itu saya serahkan ke istri saya tuh untuk bagian jahitnya. Oke, artinya ada kerjasama pengelolaan ya antara Abang dengan sang istri. Istilah saya itu bagian administrasinya juga. Oke. Yang istri saya itu bagian jahitnya, yang fokus di jahitnya. Dan sekarang ada punya berapa karyawan nih Bang? Kalau karyawan itu 1 ada yang bantu-bantu gitu kan, bantu-bantu. Istilahnya kalau itu bisa dikatakan freelance ya. Kalau misalkan lagi ada pengerjaan kayak borongan tadi yang butuh deadline itu kan. Dulu juga informasinya pernah sampai 2-3 ini ya tenaga kerja karyawannya. Ya itu freelancer ya. Freelance semua ya. Ketika dibutuhkan. Tapi untuk fokusnya saat ini kan masih kami berdua. Memang kalau ketika ada borongan apa, ya kami panggil kayak gitu. Oke. Dalam 1 hari misalkan Bang, paling rutin itu ada berapa jahitan yang diberikan pelanggan untuk titipkan ke penjahit STE? Ya karena kami itu kan di samping menjahit itu kan kami menerima permak juga kan. Permak itu kalau untuk pelanggannya itu kan alhamdulillah untuk saat ini kan banyak, tapi untuk saat ini kalau di kami kan lebih banyak permaknya. Karena mungkin zamannya sudah beda gini. Soalnya kan baju sekarang ini kan
murah-murah kayak Murah-murah ya. gitu. Murah-murah Dan kualitasnya juga. Murah-murah kan. Jadi kebanyakan masyarakat kan lebih banyak beli baju jadi. Iya. Baju Dan jadi. ini jadi salah satu tantangan abang untuk bisa menghadapi Iya. kedepannya ya. Paling kalau yang posisi yang menjadi kan baju seragam tadi kan, baju seragam. Seragam itu ya masih kayak gitu, seragam. Yang istilahnya kan yang baju-baju formal biasanya. Iya. Kayak batik, kayak apa namanya baju PDH, baju kantor lah. Gitu. Iya. Oke, dalam situasi saat ini, Bang, apakah sektor jahit ini juga terdampak dengan efisiensi atau sama sekali tidak terdampak dengan adanya kebijakan maupun tren ekonomi yang kurang stabil saat ini? Kalau untuk kami sendiri di penjahit alhamdulillah tidak terdampak. Untuk jahitan malah udah lebaran ini tambah banyak ya jahit pelanggannya. permak maupun jahitan itu. Kalau menurut saya yang penting kita itu jaga kualitas. Terus kalau kami customernya itu siapapun itu, baik orang kaya atau orang biasa, harganya itu kami samakan ya. Nggak, misalkan mentang-mentang dia pakai mobil, harganya kami dibedakan. dinaikkan. Kalau kami sama, misalnya kan harganya dasarnya kan 20.000, 20.000 sama. Atau orang biasa yang menjahit, kerapiannya itu sama kami sama kan. Jadi kalau saya kan, ya saya berkeyakinan kalau kita sungguh-sungguh tulus mengerjakannya itu kan Allah itu kan bantu juga gitu. Oke. Jadi balik lagi kalau kita menjaga kualitas, terus kita bisa membaca peluang kayak gitu, alhamdulillah bisa bertahan. Oke, intinya kita fokus di pemasaran ya, Bang. Ya, pemasaran untuk itu memang bisa harus terus nggak berhenti. gencar ya. Perbanyak teman. Sebenarnya usaha apa aja itu harus punya relasi, punya Oke. banyak teman. Bang, selama ini banyak anak muda menunggu peluang untuk bisa menciptakan bisnis. Nah, kalau dari sisi Abang, untuk bisa menciptakan peluang bisnis dan salah satunya jasa menjahit ini, apa yang Abang pikirkan untuk mendorong para anak muda yang saat ini angkatan kerjanya sangat tinggi, tingkat penganggurannya sampai 37.000 di Bengkulu, Bang, data dari Disnaker. Seperti apa motivasi Abang untuk bisa mengajak para anak muda kita mulai berwirausaha? Memang untuk pengangguran saat ini cukup banyak. Saya juga prihatin juga. Seperti yang Bang Bisri bisa lihat juga waktu job fair pendaftaran merah putih ya, job fair merah putih itu membludak sangat antusias. Yang lulusan baru baik yang sudah umur 30-an itu masih banyak yang menganggur. Nah, untuk mencari penghasilan itu kan bisa melalui kerja atau usaha. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, untuk kita modal yang minim itu bagusnya buka usaha di bidang jasa. Iya, bidang jasa. Karena mengapa? Risikonya tidak terlalu besar. Contohnya kami kan kemarin itu kan waktu beli mesin jahit itu kan yang jahitnya dapatnya sebulan itu 50.000, tapi kos produksinya kan nggak nambah. Risikonya nggak besar. Beda kalau kita buka usaha yang rentan basi atau apa kan. Biaya produksinya kan terus membengkak itu, meskipun nggak laku kan besok harus buat lagi. Ya. Kalau jasa itu menunggu kan kita. Tinggal kita bisa pemasaran, jaga kualitas kayak gitu. Nah, di usaha-usaha itu kan terkadang yang kebanyakan orang terjebak dengan suatu usaha itu harus yang uang, yang besar yang itu. Sedangkan kalau kita bisa baca peluang,
yang kecil-kecil itu bisa juga menghasilkan. Tapi kan strateginya kan beda. Iya. Strateginya. Saya kan setiap berapa minggu sekali kan pelanggan-pelanggan saya itu saya kabari. Saya kasih tahu mengenai promo, mengenai info terbaru jahitan kami. Jadi kan orang itu kan bisa bisa ingat lagi kan. Iya. Selanjutnya kan yang kami tadi kan pembayarannya kan pakai struk kayak gitu jelas kan. Jadi kan mengenai rincian sama juga kalau misalnya kan mau buka usaha lain kan kayak setir motor kan bisa kan. Ya memang banyak orang setir motor tapi kan kalau kita kan bisa jadi karena kita sudah sekolah jadi kan bisa dimodifikasi apa yang pembedanya. Kayak kan yang setir itu kita pakai seragam cuci itu memang ada, jadi itu menandakan memang kita serius buka usaha itu kan. Kayak pakainya yang rompi untuk nyuci motor itu kan, pakai nama usaha kita, pakai sepatu buat orang meyakinkan lah. Kayak saya itu kan sertifikat itu kan kami pajang, sertifikat penghargaan atau yang kompetensi kan kami pajang. Biar customer itu yakin dengan pengerjaannya nanti kan. Jadi memang orang ini kan sudah diakui keahliannya kayak gitu kan. Intinya kita jangan pernah malu ya Bang untuk menciptakan peluang sekecil apapun. Dan dengan tentu kita di zaman yang saat ini, zaman era modern yang semuanya serba mesin juga digital, kita harus meningkatkan skill kita untuk bisa menciptakan peluang itu. Dan satu lagi juga jangan pernah malu, jangan pernah berhenti untuk memasarkan dan membranding usaha kita. Oke, kalau dari Abang sendiri Bang, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas skill para pelaku usaha UMKM jasa yang salah satunya di Abang. Apakah pemerintah juga sudah mulai memberikan pemberdayaan atau mungkin pembiayaan usaha mendorong agar pelaku UMKM itu naik tingkat? Kalau yang dari yang kami rasakan itu bantuan atau andil pemerintah itu waktu kami pelatihan di BLK itu. Baru satu kali ya? Baru itulah yang yang pemerintah itu istilahnya turut membantu di bidang usaha kami. Tapi apakah perannya kemudian cukup penting sih kalau kita pemerintah melakukan pendampingan terus menerus? Itu malah bagus ya kalau pendampingan. Kayak misalkan kami kan penjahit yang masih bergerak untuk besar ini kan, masih UMKM lah. Itu kehadiran pemerintah itu salah satu-satunya. Misalnya kan yang penjahit kecil ini kan dikumpulkan oleh pemerintah atau instansi terkait kan dikumpulkan, dirangkul. Jadi kan pemerintah itu kan punya kewenangan kayak di sekolah-sekolah itu kan, sekolah-sekolah pemerintah kan banyak, SD, SMP, untuk kalau kota kan, kalau provinsi ke SMA. Jadi kan oke lah konveksi misalnya yang skala besar ya, tapi kan di pemerintah bisa punya kewenangan untuk konveksi itu kerjasama juga dengan penjahit gitu kan. Sistemnya untuk teknis kan diatur lebih lanjut misalnya. Bisa kan banyak borongan itu kan. Kayak pembuatan seragam sekolah gitu kan. Dilibatkan juga penjahit. Kemudian apakah sampai saat ini pemerintah sudah mendata kita berapa jumlah penjahit di Bengkulu? Kalau untuk kami belum pernah didata untuk pendataan mengenai jumlah penjahit. Kalau untuk usaha kami belum pernah ada yang mendata itu tuh. Tapi harapan Abang Hanatin kepada pemerintah apa tuh untuk bisa kemudian meningkatkan
kesejahteraan, khususnya meningkatkan skala prioritas kita lah untuk bisa lebih berkembang lagi. Kalau dari pemerintah itu kan karena dia punya kewenangan tadi, ya pertama seperti yang saya kasih tahu tadi kan untuk merangkul penjahit-penjahit dengan UMKM ini kan bisa dilibatkan oleh pemerintah pembuatan seragam kantor, seragam sekolah karena sesuai porsi-porsi penjahit itu kan. Itu tuh sangat membantu itu. Malah nggak menggunakan dana itu, sekedar kasih surat instruksi aja sama pihak sekolah atau yang dinas-dinas itu kan untuk pembuatan baju kan, baju seragam itu kan bekerja sama dengan penjahit selain sama konveksi. Mudah-mudahannya kita berharap ke depan seperti itu ya Bang, untuk pemerintahan baru ini untuk bisa memberdayakan UMKM yang ada. Karena itu kan lebih, menurut saya kan lebih bermanfaat dibanding dikasih bantuan modal itu kan. Istilahnya kan kalau itu kasih pancing lah. Misalkan. Jadi kan dengan itu kan bisa punya relasi lagi. Punya relasi yang lebih luas. Atau bisa juga pihak sekolah, pihak dinas atau apa kan, dia akan beli bahannya kan, pengadaan bahannya kan, disuruh jahit ke penjahit. Kalau diberi bahannya pasti jahit sama penjahit ya kan. Nah, mungkin kalau ke yang besar kalau cuma 1-2, nah itu kan salah satu bentuk juga. Jadi disediakan kain atau apa bahannya kan, disuruh menjahit sendiri kan. Kalau mau membantu untuk penjahit UMKM berkembang ya. Oke. Selama ini kita mengambil bahan itu dari mana, Bang? Kalau kami beli di online ada, beli di toko-toko. Dan juga ada yang menyediakan langsung, menyiapkan langsung ya ketika ada juga yang customer yang membawa bahannya langsung. Jadi kami jasa jahitnya kayak gitu. Oke Bang, di sesi terakhir nih, harapan Abang kepada mungkin Senator Destita yang melihat langsung dialog atau podcast kita hari ini, harapannya seperti apa kepada wakil daerah nih untuk bisa lebih memperjuangkan lagi prioritas UMKM skala jasa menjahit di Provinsi Bengkulu? Pertama, saya owner penjahit setel berterima kasih kepada Ibu Destita yang sudah mengundang kami di podcast ini. Ini sesuatu yang anugerah menurut kami kan. Kami sangat berterima kasih. Jadi usaha kami bisa lebih dikenal lagi di masyarakat umum khususnya di Kota Bengkulu. Untuk harapannya kami penjahit UMKM khususnya penjahit setel selaku Ibu Destita Senator dari Bengkulu yang menjadi anggota DPD RI, kami berharap untuk penjahit UMKM ini bisa Ibu undang atau ajak ke Jakarta, ke Jawa itu melihat yang cara orang menjahit di Jakarta itu gimana? Istilahnya studi banding kayak gitu kan. Jadi kan orang Bengkulu kan bisa juga kan dapat ilmu di penjahit besar kayak di butik, kayak penjahit baju artis orang terkenal itu. Jadi istilahnya wawasannya kan lebih terbuka lebar kan. Jadi yang dulu belum tahu kan, jadi tahu karena kiblat fashion kan di kota-kota besar di Jakarta kan. Nah, jadi ya penjahit UMKM Bengkulu kan punya kemampuan juga, punya bakat juga kan. Bisa jadi kan bisa dilirik juga dengan
penjahit terkenal di sana atau desainer terkenal di sana bisa diajak kerjasama. Karena kan kalau kini ini kan zaman teknologi kan, jadi lebih mudah. Iya. Dia kirim bahan, jahit di Bengkulu, jahitnya bisa dikirim lagi kan lewat pengiriman kan sudah sangat banyak. Jadi setidaknya yang diberi jalan untuk penjahit UMKM ini belajar ke penjahit-penjahit yang besar itu kan penjahit yang besar kan tahu juga kemampuan yang bisa dirangkul kan aja. Saya tahu Ibu Destinita kan punya relasi yang cukup banyak di Jakarta itu, di kota-kota besar itu kan, baik dari kalangan bisnis, ekonomi kreatif. Jadi suatu kebanggaan juga kalau bisa dilibatkan di sana. Harapannya seperti itu ya Bang. Studi banding lah istilahnya ya. Oh kayak gini jahit bahan-bahan yang itu kan. Oke, dan mudah-mudahan juga bisa menyuarakan supaya pemerintah daerah ini minimal bisa bekerja sama lah dengan kita untuk bisa mengembangkan jasa bisnis kita. Baik, terima kasih Bang Hanatin Kurniawan, Bang Hanatin Kurniawan, penjahit STE Kota Bengkulu yang domisilinya ada di mana Bang tadi Bang? Jalan Medan Baru. Oke, mudah-mudahan Sana Destita yang ingin menjahit bajunya atau seragam jenis macam seragam yang ingin dijahit bisa mampir ke penjahit STE Kota Bengkulu. Oke, itulah tadi podcast Aspirasikan Bengkulu. Mudah-mudahan kita belajar nih dari wirausaha Bang Hanatin Kurniawan. Semoga bisa mendorong teman-teman yang ada di Bengkulu untuk percaya pada potensi diri dan tidak takut mengambil langkah untuk bisa mulai berwirausaha. Demikian saya Muhammad Bisri Mustafa dan Bung Hanatin. Kita ketemu pada episode selanjutnya pada Aspirasikan Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.